Haleluya. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan kita akan terus diisi dengan kebenaran firman Tuhan agar kehidupan kita semakin siap untuk memasuki kekekalan. Di dalam hidup ini tentunya kita harus memperhatikan nilai-nilai kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab, karena untuk memasuki kehidupan kekal, artinya kita pergi hidup bersama Tuhan, berarti kita harus menyiapkan diri kita untuk hidup di dalam kebenaran. Karena tanpa kebenaran tidak ada satupun yang bisa mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhan itu kebenaran, jadi sudah sepantasnya, sudah sepatutnya, sudah selayaknya, sudah semestinya, seharusnya kita hidup dibalut dengan kebenaran. Jadi tanpa kebenaran kita tidak mungkin bisa menghampiri Dia, karena Dia adalah kebenaran. Kesalahan dengan kebenaran tidak bisa digabung menjadi satu, tidak bisa bersekutu. Ini hal-hal yang penting di dalam kehidupan kita, di dalam persiapan-persiapan yang harus kita miliki untuk menuju kepada kekekalan. Pada kesempatan ini kita akan melihat salah satu kebenaran, yaitu jangan takut kepada manusia. Kebanyakan orang hidup dengan berbagai alasan dan kemudian mereka memberikan rasa takut itu justru kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Mereka takut kepada mama mereka takut kepada papa, mereka takut kepada teman, ada yang takut kepada pacarnya, ada yang takut kepada orang lain, ada yang takut kepada siapapun yang dia anggap berduit, adapun orang takut kepada hal-hal yang mungkin dia anggap orang yang dia butuhkan di dalam kehidupan ini. Nah, di dalam kehidupan ini artinya saya tidak mengajar kepada kita untuk menjadi orang yang tidak menghormati orang tua atau tidak menghormati orang lain. Yang saya maksudkan di sini adalah banyak orang hanya takut kepada manusia, lantas mereka tidak segan-segan melakukan dosa. Ini yang menjadi masalah di dalam kehidupan seseorang. Kita memperhatikan bagaimana ketakutan itu saya lihat munculnya dari manusia pertama. Saya senang membawa kita kepada the beginning of life, jadi permulaan daripada kehidupan itu sendiri. Karena itulah cikal bakal dan itulah model yang terus bergerak di dalam kehidupan manusia. Di mana pada satu ketika Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, jangan kamu makan buah itu. Karena kalau kamu makan buah itu, nanti kamu akan mati. Dan apa yang terjadi? Iblis datang memberitahu dengan sebuah kebohongan. Iblis mengatakan, tidak apa-apa, makan saja. Justru kalau kamu makan buah itu, maka kamu akan menjadi seperti Allah. Di sini kita melihat bagaimana Adam dan Hawa terjebak. Dan di sini kita melihat bahwa ketakutan manusia itu tertuju kepada manusia itu sendiri. Dan apa yang terjadi? Hawa memakannya. Hawa tertipu. Hawa terperdaya oleh ular, oleh iblis. Dia makan, kemudian setelah dia memakannya, dia mengambil buah itu, dia memberikan kepada Adam. Kemudian apa yang terjadi? Adam pun memakannya. Kenapa bisa seperti itu? Saya memperhatikan disinilah awal bagaimana manusia terjebak di dalam kesalahan yang membawa mereka kepada kematian. Seharusnya Adam itu takut kepada Tuhan. Tapi dengan peristiwa ini kita melihat bahwa benih ketakutan terhadap manusia yang lain itu muncul, masuk di dalam kehidupan Adam, di mana Hawa datang membawa buah itu. Dan kemudian
Adam juga memakannya. Kesan apa yang muncul dari peristiwa ini? Pesan apa yang kita bisa pahami dari kejadian ini? Saya melihat bahwa inilah awal bagaimana seorang Adam memiliki rasa ketakutan terhadap manusia yang lain, yaitu pasangannya sendiri. Hawa, dia menerima buah itu, dia makan buah itu, dan ini adalah sebuah ketakutan yang berbahaya. Ini adalah sebuah kesalahan besar. Seharusnya Adam tidak perlu takut kepada Hawa. Memang tidak ada tertulis bahwa di dalam kitab Kejadian Adam takut kepada Hawa. Tetapi apa yang reaksi yang dimunculkan, sikap yang diambil oleh Adam pada waktu itu, atau tindakan yang dilakukan oleh Adam, di sini terlihat jelas bahwa Adam itu takut. Dia takut kepada Hawa. Kenapa? Karena dia mendengarkan omongan Hawa. Artinya dia tunduk kepada perkataan Hawa. Perintah Hawa untuk ini, Adam makan buah ini. Aku sudah memakannya. Jadi di sini terlihat jelas bahwa mulainya muncul ketakutan terhadap manusia yang lain, itu ternyata dimulai dari Adam. Adam itulah yang memulai benih ketakutan terhadap sesama manusia. Seharusnya Adam tidak takut kepada Hawa. Dia seharusnya berani berkata kebenaran. Dia harusnya berani menyampaikan pesan Tuhan. Berani menyampaikan bahwa firman Tuhan tidak boleh dimakan. Perkataan Tuhan tidak boleh makan buah itu. Seharusnya kan seperti itu. Tetapi sungguh sangat disayangkan sekali bagaimana Adam menjadi takut kepada Hawa. Dia mendengarkan perkataan istrinya. Dia justru tidak takut kepada kebenaran. Dia tidak takut berbuat yang salah. Dan apa yang terjadi? Akhirnya manusia masuk di dalam penderitaan. Manusia masuk di dalam kesengsaraan. Bahkan ujungnya manusia masuk di dalam kematian. Karena di dalam kehidupan ini, ada begitu banyak manusia yang mengikuti jejak Adam. Ada begitu banyak manusia yang cuma takut kepada manusia yang lain. Tapi mereka tidak takut kepada Tuhan. Mereka tidak takut kepada kebenaran. Kebenaran dilanggar tidak masalah. Perintah Tuhan diabaikan tidak masalah. Suara Tuhan tidak didengarkan. Bagi manusia itu tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah di dalam manusia, manusia takut dengan manusia yang lain. Nah, apakah ini terjadi di dalam hidupmu? Dan ini kita perlu singkirkan di dalam hidup kita. Karena sebentar lagi kita akan masuk di dalam kekekalan. Sebentar lagi kita akan berjumpa dengan kebenaran itu sendiri. Jadi bagaimana mungkin Anda bisa layak hidup bersama dengan Dia, bersama dengan Sang Kebenaran, sementara hidupmu Anda tidak pernah memperhatikan bahwa justru seharusnya yang perlu kita takut, yang perlu kita hormati, yang perlu kita dengarkan perkataannya adalah Tuhan, bukan manusia, bukan istri, bukan pasangan, bukan suami, bukan perkataan anak kita yang harus terdepan di dalam hidup kita. Bukan perkataan orang tua kita. Tetapi justru yang harus terdepan adalah perkataan Tuhan. Jadi ini harus kita kedepankan kalau kita mau disempurnakan di dalam Tuhan. Satu ketika ada peristiwa di mana tertulis di dalam Alkitab, waktu Tuhan Yesus sedang mengajar. Dan kemudian keluarganya datang
dan menghampiri Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Orang-orang memberitahu kepada Tuhan Yesus bahwa ibumu ada di luar. Itu ibumu dan saudara-saudaramu ingin bertemu dengan engkau. Ya, di dalam pelayanan, pada waktu Tuhan ada di muka bumi ini, pada waktu Tuhan turun ke dalam dunia, dan dia begitu mencintai manusia, dia begitu mengasihi manusia, Tuhan Yesus begitu bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan penebusan, menyelesaikan seluruh tujuan supaya kebenaran itu bisa sampai kepada manusia. Supaya manusia bisa dipindahkan dari gelap kepada terang. Supaya manusia bisa dipindahkan dari kematian kepada kehidupan. Nah, di dalam pelayanan Tuhan melakukannya dengan begitu luar biasa. Sampai pada waktu itu Maria dan anak-anaknya, Maria dan saudara-saudara Tuhan Yesus secara jasmani, mereka merasa bahwa mereka ditinggalkan. Dan apa yang terjadi? Mereka ingin bertemu dengan Tuhan dan mereka mencari Dia. Dan mereka mendapatkan bahwa Tuhan Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, sedang berkhotbah, sedang menyampaikan firman Tuhan. Dan kita perhatikan apa yang terjadi. Ada satu peristiwa yang menarik yang perlu kita miliki, kebenaran-kebenaran yang ditampilkan oleh Tuhan. Kebenaran-kebenaran yang ditunjukkan oleh Tuhan. Kebenaran-kebenaran yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Kita melihat di dalam Matius pasal 12 ayat 46 sampai dengan 50 bagaimana peristiwa itu terjadi, ya. Matius 12 ayat 46 sampai 50. Kita lihat, kita dengarkan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus dan sanak saudaranya. Ketika Tuhan Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Tuhan Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Ya, kita melihat di sini bagaimana kebenaran itu menjadi terdepan. Dan ini sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia. Kalau mengacu kepada sifat manusia, manusia selalu hanya takut kepada orang tua. Manusia hanya takut kepada saudara-saudaranya yang lain. Tapi mereka tidak takut kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Di dalam ayat 47, coba kita lihat di situ. Di mana orang berkata, maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Kita lihat ayat 48, apa jawab Tuhan di situ? Coba dibacakan. Tetapi jawab Tuhan Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapakah ibuku?" Ya, kita lihat di sini. Tuhan Yesus menjawab, "Siapa ibuku?" Ya, terus. "Dan siapakah saudara-saudaraku?" Ya, kalau mendengar daripada perkataan Tuhan, ini sepertinya anak kurang ajar, anak durhaka. Sepertinya dia tidak tahu berterima kasih kepada Maria. Sepertinya dia tidak menginginkan saudara-saudaranya. Bukan. Ini konteksnya bukan anak kurang ajar yang tidak menghormati orang tua. Tetapi bagaimana Tuhan Yesus sedang menampilkan sebuah kebenaran itu harus ada terdepan. Harus ada di depan. Dan itulah yang menjadi pegangan manusia. Itulah yang menjadi pijakan manusia. Itulah yang membawa manusia kepada keselamatan.
Itulah yang membawa manusia kepada kemenangan. Karena apa? Karena Tuhan berdiri di atas firman. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk berdiri di atas firman. Bukan berdiri di atas ketakutan. Di mana itulah yang seringkali terjadi di dalam hidup manusia. Ya, Tuhan Yesus berkata, siapa ibuku? Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Di sini jelas sekali bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa tidak perlu takut kepada siapapun. Sekalipun dia ibu kita, kalau dia tidak melakukan firman, kalau dia tidak hidup di dalam kebenaran, kita tidak perlu mendengarkan mereka. Kita harus takut kepada Tuhan. Kita harus tunduk kepada perkataan Tuhan. Ada banyak orang yang tunduk kepada sikon, situasi dan kondisi. Dia melihat seperti apa situasi saat ini. Dan kemudian dia menundukkan diri karena dia takut kepada manusia. Dia tidak takut kepada kebenaran. Dia mengabaikan kebenaran. Dia menolak kebenaran. Dia mengesampingkan kebenaran. Tapi apa yang ditunjukkan oleh Tuhan, bagaimana sebuah kebenaran itu, itulah yang harus ditakuti. Ya, kalau dia adalah pribadi yang takut kepada manusia, maka dia akan berhenti untuk berkhotbah, dia akan datang kepada Maria dan melakukan hal-hal yang dibutuhkan oleh Maria. Dia akan datang kepada saudara-saudaranya dan melakukan hal-hal yang mereka inginkan. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Ini adalah sebuah metode kehidupan yang membawa kita kepada keselamatan. Bagaimana kita seharusnya takut kepada perkataan Tuhan. Takut kepada kebenaran, bukan takut kepada manusia. Ya, berapa banyak orang yang diatur oleh orang tuanya. Artinya, saya tidak berkata supaya Anda tidak usah takut dengan orang tuamu, tidak usah menghormati orang tuamu. Anda jangan salah. Saya hanya ingin mengatakan, kalau orang tuamu mengatakan tidak benar dan menyuruh engkau hidup seperti itu, maka Anda tidak perlu takut kepada orang tuamu. Anda perlu menyatakan kebenaran. Dan perkataan-perkataan orang tua yang membawa Anda menjadi berdosa kepada Tuhan, itu perlu disingkirkan. Itu perlu ditinggalkan. Itu perlu dilepaskan dari dalam hidupmu. Jadi hidupmu tidak terikat di dalam sebuah dosa, hidupmu tidak terikat di dalam sebuah kesalahan, dan engkau mulai bergerak dan menuju kepada apa yang direncanakan Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam hidup ini. Ya, jangan takut kepada siapapun. Jangan takut kepada siapapun. Tapi takutlah akan Tuhan. Tapi kejarlah kebenaran itu, dan itulah yang perlu kita lakukan di dalam hidup ini. Kita perlu menundukkan diri karena kita takut jangan sampai kita melanggar kebenaran. Kita perlu takut jangan sampai kita menolak kebenaran. Kita perlu takut jangan sampai kita mengabaikan Dia. Dan ini penting sekali di dalam kehidupan kita. Ya, banyak orang hidup di dalam kemunafikan. Karena apa? Karena dia takut. Kemunafikan terjadi itu karena dia takut kepada orang lain. Dan perhatikan, karena dia takut, dia bisa mengiyakan padahal itu sebuah kesalahan. Dia bisa bertoleransi. Dia bisa tunduk kepada suara orang banyak. Karena apa? Karena daripada dia dimusuhi, maka dia menundukkan diri kepada apapun yang disuarakan, sekalipun itu kesalahan. Nah, ini hal-hal yang perlu disingkirkan, supaya di dalam kehidupanmu terjadi suatu kemerdekaan bahwa engkau hanya takut kepada Tuhan. Dan cara hidup seperti inilah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Karena apa? Karena kalau engkau takut kepada manusia, itulah yang menjadikan dirimu berbahaya. Jadi apa kata mereka? Sekalipun mereka membawa Anda kepada kebinasaan, mereka membawa hidupmu untuk berbuat dosa,
mereka membawa hidupmu kepada hal-hal yang tidak benar, Anda lakukan semua itu. Cuma dengan alasan tidak enak. Tidak enak. Itu masalah besar, ya. Masalahnya di dalam kehidupan ini, pada waktu kita bertemu Tuhan, kita tidak bisa berkata karena tidak enak dengan orang lain. Karena tidak enak dengan teman. Teman ajak ke diskotik, tidak apa-apa. Karena tidak enak. Ini teman yang baik, ini teman yang setiap hari kelihatannya banyak uang. Ini teman yang kelihatannya banyak berbuat sesuatu di dalam hidup kita. Dengarkan, teman-teman. Anda tidak hidup karena dia banyak uang. Anda tidak hidup karena dia baik. Tapi Anda hidup karena kebaikan Tuhan. Karena kebaikan-kebaikan yang membuat Anda munafik, yang membuat Anda bertoleransi dengan dosa, itu adalah masalah dan bahaya besar di dalam hidupmu. Tinggalkanlah hal-hal seperti itu, supaya Anda bisa mencapai apa yang dikehendaki Tuhan, dan Anda bisa berkenan kepada Tuhan. Ingat, hidup ini singkat. Kita melihat bagaimana manusia karena terjebak dengan hal-hal yang takut, maka manusia melakukan kemunafikan di berbagai hal. Bahkan bukan hanya kemunafikan, mereka bisa berbohong. Mereka bisa membawa berita kebohongan. Karena apa? Karena mereka takut kepada orang lain. Karena disuruh berbohong, disuruh melakukan ini, disuruh melakukan itu, mereka takut kepada orang lain. Padahal itulah yang membawa manusia kepada kematian. Dan kita lihat satu contoh di dalam Alkitab, bagaimana ada seorang rasul besar yang juga pada saat dia takut kepada manusia, dia berlaku munafik. Dia berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Dan ini adalah satu masalah besar. Jadi itu sebabnya firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kita. Jangan takut kepada manusia. Jangan takut kepada siapapun. Tapi takutlah akan Tuhan. Kita lihat di dalam Galatia 2 ayat 11 sampai 14 bagaimana Petrus pada waktu itu menjadi seorang manusia munafik karena dia takut kepada manusia, dia tidak takut kepada Tuhan. Kita lihat, ya. Ini ayatnya sangat penting untuk kita mengerti supaya hidupmu berubah dan menjadi orang-orang yang meninggikan kebenaran, mengedepankan Tuhan, menghargai Tuhan di dalam hidupmu. Kita baca ayat ini. Galatia 2 ayat 11. Paulus bertentangan dengan Petrus. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka, karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Ya, kita perhatikan baik-baik bagaimana roh takut kepada manusia yang lain itu begitu kuat mengikat di dalam hidup manusia. Pada saat manusia tidak berjaga-jaga, manusia akan kembali dililit dengan takut kepada manusia yang lain. Dan Petrus adalah rasul besar, di mana kalau kita lihat di Kisah Para Rasul, bayangannya saja bisa menyembuhkan orang. Dan Petrus adalah rasul yang dipilih oleh Tuhan, dia berjalan bersama Tuhan, dia melihat mujizat-mujizat besar yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan waktu Tuhan bersama-sama dengan mereka. Dan mereka seringkali melakukan mujizat-mujizat yang membuat Petrus terkagum-kagum, di mana Tuhan mendemonstrasikan kuasanya di depan mata mereka. Tetapi kita melihat bahwa satu ketika yang namanya roh takut
kepada manusia yang lain ini begitu kuat melilit kehidupan manusia. Begitu kuat ingin masuk di dalam hidup manusia. Begitu kuat mempengaruhi manusia. Dan apa yang terjadi? Satu ketika pada saat Petrus ada bersama-sama dengan orang non-Yahudi, artinya non orang-orang bangsa-bangsa lain, di mana dia pada waktu itu makan, mereka berfellowship bersama, mereka sedang bercengkrama, sedang berbincang tentang, sedang sharing kebenaran firman Tuhan, dan tentunya Petrus sedang menguatkan orang-orang yang non-Yahudi atau dari bangsa-bangsa lain. Tapi apa yang terjadi? Di dalam ayat 12, coba kita lihat di dalam Galatia 2 ayat 12 ini, bagaimana Petrus menjadi begitu takut kepada manusia. Sehingga dia menjadi orang yang munafik, dia menjadi orang yang najis, dia menjadi orang yang kafir, dia tidak mengindahkan Tuhan, dia tidak memperhatikan hati Tuhan, dia melukai perasaan Tuhan, karena dia takut kepada orang Yahudi, dia takut kepada manusia, dia lebih mementingkan perasaan manusia, dan inilah yang menjadi berbahaya kalau seorang rasul, kalau seorang Kristen, kalau seorang pendeta, jangan bilang lagi cuma jemaat. Seorang pendeta bisa menjadi munafik, seorang pendeta bisa menjadi takut akan manusia yang lain, tapi mereka kebanyakan tidak takut kepada Tuhan. Banyak suara-suara yang kita perhatikan di media sosial belakangan ini. Justru saya melihat suara-suara yang ditampilkan oleh para pendeta, mohon maaf ya, mereka takut kepada manusia yang lain. Mereka tidak takut kepada Tuhan. Mereka tidak takut kepada kebenaran. Yang penting orang lain senang. Yang penting orang lain suka dengan mereka. Mereka coba mendegradasi kebenaran itu sendiri. Dan ini berbahaya. Teman-teman, sebentar nanti Anda akan ketemu Tuhan. Saat ini mungkin Anda aman. Mungkin Anda mendapatkan reward dari manusia. Mungkin Anda mendapatkan pujian dari manusia. Tapi bukan itu yang membawa Anda ke surga. Karena kalau Anda orang munafik, Anda cuma takut manusia, Anda tidak takut kepada Tuhan, Anda tidak layak. Ya, kita lihat ayat 12 tadi, Galatia 2 ayat 12, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dibaca. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Iya, inilah ayat-ayat yang menjadi dasar daripada orang-orang yang mengatasnamakan agama soal sunat-sunat ini ya. Sebetulnya ini adalah pegangan orang Yahudi ya. Kita lihat di situ ayat 12. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Iya, dia tadinya makan sama orang saudara-saudara yang tidak bersunat. Tapi setelah datang saudara-saudara yang bersunat, dia takut. Dia mundur. Dia menjaga perasaan. Nanti apa kata mereka? Nanti bisa-bisa dia dicaci maki, bisa-bisa dia dikafir-kafirkan, bisa-bisa dia dikatakan najis kau, hei Petrus, kau kafir kau, najis kau makan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Inilah dasar daripada ayat-ayat tentang sunat. Jadi ayat-ayat sunat itu dimulai dari firman Tuhan itu sendiri. Ya, firman Tuhan itulah yang mengajarkan. Jadi bagaimana kita melihat dan ayat-ayat ini dipakai oleh orang-orang yang meninggikan agama, yang berlandaskan kebenaran-kebenaran secara lahiriah. Dan apa yang terjadi? Petrus menjadi munafik karena dia takut kepada orang-orang Yahudi. Dia takut kepada orang-orang yang bersunat. Dia takut nanti dia bisa digebukin. Kenapa kau sudah jadi kafir, Petrus? Kenapa kau sudah makan dengan orang-orang yang tidak bersunat? Ini yang menjadi masalah di dalam kehidupan Petrus. Dan apa yang terjadi? Dia mengundurkan diri. Dia pura-pura tidak kenal dengan mereka. Dia pura-pura tidak tahu, dia cuci tangan. Dia pura-pura undur. Dia merasa bahwa yang tidak bersunat ini bukan saudaranya. Dia mundur, dia tinggalkan tempat itu. Nah,
Berapa banyak pendeta saat ini yang cuci tangan pada saat kebenaran ditekan. Berapa banyak pendeta yang menjadi munafik karena mereka tidak siap dengan hujatan, dengan maki-makian, bahkan mungkin dianggap bersalah, bahkan mungkin dianggap menista. Nah, ini menjadi masalah besar di dalam hidupmu. Jadi, banyak manusia, mereka hanya takut kepada manusia yang lain, tapi mereka mendegradasi nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai yang seharusnya menjadi terdepan di dalam hidup ini. Dan itulah yang menjadi pegangan kita. Tapi kita bersyukur pada saat itu ada seorang yang begitu meninggikan kebenaran, yaitu Paulus. Dan apa yang terjadi? Dia berkata di dalam ayat 13 dan ayat 14, kita perhatikan ayat ini, bagaimana Paulus menyikapi roh takut kepada orang lain, kepada manusia lain. Ya. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Ya, Paulus menegur Petrus. Dia menegur dengan keras. Karena Paulus meninggikan kebenaran. Paulus mengedepankan kebenaran. Paulus takut akan Tuhan. Paulus tidak takut kepada yang bersunat. Tidak takut kepada orang-orang Yahudi yang mabok agama. Yang terus mengedepankan kebenaran dengan hal-hal lahiriah. Karena mereka meninggikan sunat. Mereka menganggap kalau orang tidak bersunat, maka orang itu kafir dan harus dijauhi. Inilah ayat-ayat yang telah ditulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Paulus menegur mereka. Kalau kamu orang Yahudi, hidup secara kafir, ya, bagaimana mungkin engkau bisa membuat orang kafir hidup secara Yahudi? Karena Petrus pada saat itu, dia takut kepada Yahudi. Dia takut kepada manusia. Dia takut kepada situasi. Jangan-jangan dia bisa diperlakukan dengan yang tidak diharapkan. Tapi luar biasa bahwa Paulus dengan begitu berani. Kenapa dia berani? Karena dia takut akan Tuhan. Dia tidak peduli mau orang Yahudi ke, mau orang Yuhada kah, mau orang apapun. Dia tidak masalah, dia tidak takut kepada siapapun. Yang ditakuti Paulus itu hanya Tuhan, karena dialah yang benar. Dan kebenaran itulah yang harus dijunjung, dihormati, ditinggikan di dalam hidup ini. Jangan kompromi dengan manusia. Jangan bertoleransi dengan manusia yang hidup di dalam dosa, hidup di dalam kenajisan. Kalau mereka salah, katakan salah. Kalau mereka tidak benar, katakan tidak benar. Dari mana Tuhan bisa bersuka cita? Dari sikap hidupmu, dari apa yang kau nyatakan, apa yang kau tunjukkan, bahwa kesalahan adalah kesalahan dan kebenaran itu hanya punya Tuhan. Takutlah akan Tuhan dan jangan menjadi orang yang takut kepada manusia yang lain, karena itu akan membawa Anda kepada kemunafikan, itu akan membawa hidupmu berbohong setiap hari, itu akan membawa hidupmu terikat dengan dosa, itu akan membawa hidupmu mati binasa di dalam kekekalan. Dan Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Kita lihat lagi satu ayat di dalam Matius 10, ya, ayat 26 sampai 30. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Ya, jangan takut kepada manusia. Jangan takut. Jangan takut kepada mereka. Tapi Tuhan mengajarkan takutlah akan kebenaran. Takutlah kepada Bapa di surga. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ya, tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Akan tiba saatnya bahwa semua akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena dialah yang perlu kita takuti. Dialah sang kebenaran. Ya. Jadi yang namanya kebohongan, yang namanya kepalsuan, yang namanya kemunafikan, yang namanya kesalahan harus dinyatakan. Jangan takut, kata Tuhan, karena
Kalau Anda takut dengan yang begituan, maka Anda hidup di dalam dosa dan hidupmu akan binasa. Terus, Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. ya, Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. ya, beritakan itu. Beritakan itu. Ya. Beritakanlah kebenaran. Jangan ditahan-tahan, jangan disimpan-simpan. Wih, nanti orang banyak gak suka loh. Nanti orang banyak mengatakan saya kafir. Nanti orang banyak nanti membawa saya kepada penistaan. Katakanlah kebenaran. Kalau dia benar, kebenaran itu katakanlah. Jangan pernah takut, ya. Karena kebenaran itu harus terus disuarakan. Terus. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Ya, ini Tuhan lebih tinggi lagi loh ini. Janganlah takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Wih, luar biasa. Karena takutlah kepada kebenaran, karena hanya kebenaran yang bisa menyelamatkan hidupmu. Ya, orang-orang yang mengancam mau membunuh, orang-orang yang mengancam untuk memenggal kepalamu, orang-orang yang mengancam untuk membuat engkau hidup jauh dari Tuhan, menyingkirkan kebenaran yang ada di dalam hidupmu, tidak perlu takut dengan mereka. Karena mereka hanya bisa membunuh tubuh. Terus. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Ya, yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tubuh itu hanya sementara, teman-teman. Ya, kalau sudah masuk tanah, sudah selesai. Begitu rohmu putus, begitu rohmu keluar dari dalam tubuhmu, maka selesailah hidupmu. Dan hidup ini hanya sementara. Tapi takutlah akan Tuhan. Karena kalau engkau tidak takut akan Dia, engkau tidak bisa ketemu Dia. Begitu engkau mati langsung diterkam setan, engkau langsung dibawa ke dalam penghukuman yang kekal. Ya, terus. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ya, terus. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Ya. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ya, jangan takut. Bukankah Tuhan bilang burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Ya, jadi rambut di kepalamu semua terhitung. Tidak sehelai pun jatuh tanpa seizin Bapamu di surga. Ingat bahwa hidup kita di dalam tanggung jawab Tuhan. Hidup kita di dalam perlindungan Tuhan. Hidup kita di dalam kasih Tuhan, di dalam kuasa Tuhan. Sebab itu jangan takut kepada manusia, tapi takutlah kepada kebenaran. Jangan sampai Anda melanggar kebenaran. Jangan sampai Anda merendahkan kebenaran. Jangan sampai Anda mengabaikan pesan Tuhan. Jangan sampai Anda melalaikan firman yang Tuhan katakan di dalam hidup ini, supaya kita hidup menurut kepada firman Tuhan itu sendiri. Karena itulah yang membawa kita kepada keselamatan kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan. Amin.